Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa dimanapun berada, para penonton setia dan para sahabat subscriber channel Pondok Pacu, malam hari ini kita akan melakukan wawancara bersama salah satu daripada alumni Pondok Pacu yang hari ini lagi melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Abdul Barakat wa Nafahat. Assalamualaikum. Pakai atasan mic-nya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk malam hari ini kami mohon izin untuk mewawancarai Anda. Jadi pertama, kita kenalan dulu supaya kita saling kenal ya. Silahkan untuk memperkenalkan dirinya atas mic-nya. Nama saya Nurul Zubaidah. Yang lain. Terus Nurul Zubaidah dari mana? Dari Ramus. Ramus. Tanggal berapa dilahirkan? 25 Januari 2005. 2005. Berarti hari ini sudah berapa usianya? 17 tahun. 17 tahun. Ya. Nurul Zubaidah, kita dengar kemarin di acara wisuda yang diselenggarakan di Pesantren Abdul Barakat bahwa beliau sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz dan sudah diwisudakan. Tadi ada sertifikatnya, coba lihat syahadahnya. Nah, kita kasih lihat kepada penonton sebagai bahan bukti bahwa adik kita ini insya Allah benar-benar sudah menyelesaikan dengan bukti syahadah ini mirsa. Nah, 30 juz ya, 30 juz atau juz 30 ya. Nah, itu Nurul Zubaidah. Pertama kami ingin bertanya masalah tentu Al-Quran yang 30 juz sudah mampu dihafal. Kira-kira gimana sih tipsnya kita menghafal Al-Quran? Mungkin bisa dibagi kepada teman-teman yang ada di rumah supaya kita juga bisa loh menghafal Al-Quran dengan mudah dan mudah-mudahan bisa 30 juz juga. Silakan. Gimana? Kalau tips saya, yang pertama membaca doa Al-Fatihah untuk para guru-guru dan kedua orang tua, dan setelah itu selawat. Terus nah itu ya, jadi semua santri, jadi tipsnya sebelum mulai menghafal atau belajar, tipsnya tadi yaitu baca Fatihah untuk orang tua dan guru, kemudian sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan alhamdulillah kalian sudah lakukan itu. Kemudian terus apalagi kira-kira yang bisa kita lakukan selain kita menghafal menghadiahkan Fatihah untuk guru, kemudian guru apalagi? Membaca doa Hatmil Quran. Doa Hatmil Quran ya. Terus ini masih prosesnya ya, proses ketika kita mau menghafal Al-Quran. Jadi sebelum dan apa? Amalan-amalan. Amalan-amalan seperti amalan-amalan apa dah? Hum balahum.
Saya kira ada pompa lagi. Misalkan selawat supaya bisa cepat menghafal, diberikan kecerdasan dan lain-lain. Oh itu. Jadi rahasianya selawat ya. Itu. Nah, jadi pemirsa yang ada di rumah, salah satu tips yang adik kita ini lakukan ketika akan mulai menghafalnya, tentu dia pertama berhadiah Fatihah untuk kedua orang tua, kemudian gurunya, kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu membaca selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah begitu ya. Nah, kemudian Idah ya, panggilannya Idah ya. Aidah, sejak Anda kan sekolah di sana sejak MTS ya? SMP. Oh SMP, Anda MTS, SMP. Terus apakah ketika masuk di pondok pesantren Abdul Barokat langsung ikut tahfiz atau gimana? Fokus ke bahasanya. Oh, fokus bahasa dulu. Nah, belum berarti di kelas 1-nya atau ketika masuk belum tahfiz. Belum. Oh, berarti kira-kira kapan Anda ya ikut tahfiznya? Di kelas berapa? Di kelas 1 akan tetapi Nah, berarti bahasanya dulu. bahasa, kemudian setelah bahasa Terus penggemblengan Quran. pengembelengan Al-Quran. Pengembelengan Al-Quran maksudnya gimana? Langsung menghafal atau memang proses tahsinnya dulu? Tahsin. Tahsin ya? Ya, baru proses menghafal. Kira-kira kapan kemudian Al-Quran itu benar-benar Idah itu hafal? Artinya mulai. Memang sejak kelas 1 kan, tapi biasanya ya walaupun sudah menghafal tapi mungkin masih belum terlalu serius dan sebagainya. Nah, gimana? Dari kelas berapa yang benar-benar memang difokuskan Al-Quran itu? Kelas 2 SMP. 2 SMP. Kira-kira kalau kelas 2 SMP sudah berapa juz didapatkan kemarin, masih ingat? Bawah 10 juz. Hah? Bawah 10 juz. Bawah 10 juz. Oh, berarti di sana punya target ya yang harus dikejar atau berdasarkan kemampuan di masing-masing santri? Ada target. Ada target. Oh, berarti program Al-Quran ini program secara khusus atau merata ke seluruh santri? Program unggulan ke seluruh Unggul santri. santri berarti seluruh ngapal. Nah, tapi tetap berdasarkan kemampuan, tapi punya target yang harus dikejar. Kira-kira targetnya kayak gimana? Kira-kira targetnya kayak gimana? Maksudnya jangka waktu yang harus ditempuh, misalnya 1 bulan harus hafal ini, kayak gitu? Atau gimana? Hah? Targetnya, maksudnya targetnya itu berapa hari atau berapa bulan, misalnya harus dapat 1 juz misalnya gitu kan? Kalau yang formal Oh, ada tingkatannya. Oh ya, ada tingkatan formal terus tahassus. Oh, yang tahassus ini itu yang beda. Anda masuk di formal atau tahassus? Tahassus. Ya. Kita yang tahassus saja lah. Nah, kalau di tahassus gimana? Berapa targetnya? Per bulan? Per bulan atau per minggu? Atau per hari? Per hari satu lembar. 1 lembar. Oh, 1 lembar untuk SMP, 2 lembar untuk yang SMA. Berarti pada saat itu Anda ikut tahfiz dari SMP-nya berarti 1 lembar lah. Ya. Jadi 1 lembar per belum ada tahassus. belum ada tahassus. Berarti tahassus itu ada sejak kapan? Sejak Kelas berapa? kemarin kelas 1 SMA. Kelas 1 MA. Berarti formalnya dulu diikuti. Tapi formalnya tetap 1 hari 1 lembar.
atau dibebaskan mau tergantung kemampuan dari santri itu. Tetap ditargetkan yang formal itu tetap ya, 1 hari 1 lembar itu. Nggak tahu. Oh. Nah itu, jadi santri semuanya jadi tentu semua yang didapatkan hari ini tidak semerta langsung abra kadabra, tapi mulai dari meniti bali bawah kemudian ke atas dan sebagainya. Nah insya Allah kemudian berarti di SMP itu kira-kira sampai kelas 3 udah berapa juz dapatnya? Yang seingat 15 juz. Berapa tahun itu jadinya? Kalau berarti kalau diseriuskan di tingkat atau kelas 2, berarti sekitar 2,5 tahun lah ya. 2,5 tahun proses untuk menghafal yang 15 juz. Ya kalau memang 1 hari 1 lembar ya kemungkinan ya bisa itu. Karena kalau 1 lembar per hari, kalau kita pakai mushaf Madinah itu yaitu 1 juz 10 lembar isinya. Berarti 10 hari Anda sudah menghafalkan 1 juz. Itu kan? Nah, kalau yang mushafnya 5 lembar per juz. Belum nanti murojaahnya. Nah, kita targetkanlah 1 bulan itu 1 juz. 1 juz. Dalam 1 bulan 12 bulan. Berarti kalau 1 tahun sudah dapat 12 juz kalau memang targetnya 1 hari 1 juz. Nah, maka tidak kita heran lah kalau kemudian 2,5 tahun prosesnya kemudian dapat 15 juz. Ya, itu. Kemudian berarti tempat ikut tahasusnya di MA-nya ya. Di SMP juga kelas 2. Di SMP kelas 2. Oh, berarti dong dari kelas 2 ikut tahasus? Kemarin dibuka kelas tahasus. Iya maksudnya ketika Anda. Nah, ketika Anda kan belum ada. Terus pas MA baru ada. Nah, di sana Anda ikut. Gitu kan? Nah, kemudian di tahasus juga sama, 1 hari 1 juz. 1 hari 1 lembar gitu ya? Atau SMP. apa? Untuk yang SMP. Untuk SMP berarti kalau MA 3 wajah. 3 muka. 3 muka. Berarti 1 lembar setengah. Nah, 3 wajah. Bukan wajah lo ya, tapi wajah Al-Quran maksudnya 1 lembar 1 muka itu. Ya. Itu setiap hari harus setoran atau gimana? Harus. Berarti Anda itu tidak pernah alpa dari setoran. Tetap seingat Anda gimana? Tetap setoran atau memang pernah enggak? Tetap ya. Berarti memang benar-benar ditekuni. Saya dulu punya teman di Ulil Albab juga dulu. 1 pondok, 1 tempat kita makan, 1 tempat kita tidur. Tapi beda saya dengan beliau, ya saya agak malesan. Tapi kalau beliau enggak jadi engkah baca Al-Quran, yaitu ketika dia ngantuk sama ketika belajar. Setelah itu ya semua diisi dengan Al-Quran, murajaah. Demena tulis, wudu, ambil Al-Quran, murajaah, ngapal, murajaah. Itu terus di kelas sama kayak gitu ada di semua. Jadi ketika di kelas pun pas ngantuk tidak bareh tulis lalu duduk balik baca Al-Quran. Datang guru duduk nanti lagi. Dan sekarang sudah di Mesir. Masya Allah. Ya tentu gitu ya kalau mau gitu ya, kalau kita mau kalau kita mau hafal Al-Quran memang harus benar-benar fokus gitu. Nah,
Tapi kok bisa Anda selain menghafal Al-Quran, tadi juga ada sertifikatnya untuk hafal 3000 kosakata. Nah, kalau kosakata ini gimana? Per hari ada target atau memang semau-mau kita terus kita Per stop? hari ada target. Berapa? Per lembar atau 1 lembar. 1 lembar per hari? Nah, menggunakan kamus 3000. 3.000. Jadi kenapa saya tahu? Karena kita di Mahat juga yang memegang insya itu Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Imanuddin. Sehingga dulu juga pernah kami disuruh untuk menghafal kamus 3000. Nah, itu. Jadi per hari satu lembar. Kira-kira yang 3000 itu berapa hari dihafal? Berapa lembar itu? Tidak tahu, tidak pernah hitung. Ya. Kemudian selanjutnya itu ya masalah Al-Quran. Kemudian kapan, berarti kemarin-kemarin selesai untuk 30 juznya. Nah, kemudian langsung ikut wisuda. Dites itu dari awal sampai akhir dulu baru ikut wisuda. Nah, berarti setelah disetor per juz dan sebagainya baru ikut wisuda gitu. Mustami. Ditanya mustaminya. Apa? Ya, mustaminya yang lapor mana ya. Oh, Tetap jadi punya mustami masing-masing. Kalau anak mustaminya siapa? Siapa nama mustaminya? Siapa? Fitri Anissa Putri. Fitri Anissa Fitri. Fitri, hai. Dimanapun Anda berada, terima kasih. Anda luar biasa. Itu alumni ya? Sama kelas. Oh, sama kelas. Terus kenapa bisa jadi mustami? Karena Dia sudah selesai hafalannya? belum sih. Belum, tapi dipercaya. Oh. Ya, kita dapat sudah. Kemudian selanjutnya kalau proses belajarnya tetap tidak terganggu, maksudnya dengan program tahfiznya, tidak terganggu dengan program bahasanya, tetap jalan seperti biasa. Tetap saja. Atau memang ada keringanan bagi orang yang ikut tahfiz? Ada keringanan. Ada keringanan. Ya, biasanya kayak gitu. Di mana-mana pun udah pesantren, kalau ikut tahfiz biasanya ada keringanan gitu ya. Ya. Nah, itu untuk apa lagi ya yang kita ingin tahu. Terus setelah hatam ini mau ngapain? Mau nambah ke 31 lagi? Tidak ada kan? Murojaah. Murajaah. Berarti murajaah per juz atau gimana? Per juz. Berjus. Ya. Jadi adik aku semua, untuk pemirsa yang ada di rumah, memang Al-Quran itu memang Al-Quran